مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين يا رب العالمين أما بعد Hadirin mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita berkumpul dalam satu majelis ilmu yang merupakan warisan terbaik yang ditinggalkan kita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau, semoga kita mendapatkan syafaatnya pada yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita masuk pada kalam hikmah yang ke-86. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari fi kalamil hikamihi al-haznu ala faqidani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil igtirari. Imam Ahmad bin Athaillah mengatakan bahwa al-haznu ala fiqdani ta'ati min adamin nuhudi ilaiha, ketika engkau merasa susah karena tidak dapat melakukan suatu amal ibadah yang disertai oleh rasa malas untuk melakukannya, min alamatil igtirari, bahwa itulah tanda bahwa engkau telah tertipu oleh syaitan dan hawa nafsumu. Jadi di sini beliau mengingatkan kepada kita, terkadang kita ini ada pernah merasa bersedih ketika kita tidak ikut melakukan kebaikan. Namun ketika ada waktu untuk kita berbuat baik,
Justru di situ kita tidak tergerak untuk berbuat baik. Nah, itu maksudnya. Padahal ketika orang berbuat baik, kita tidak ikut ada rasa menyesal di hati kita. Ketika orang pergi ngaji, kita enggak ikut ada nyesal di hati kita, ada rasa kepingin. Oh, insya Allah Sabtu depan saya ngaji. Ketika selesai pengajian, kepingin ikut ngaji. Tapi pas dikala ada waktu luang untuk ikut datang ke majelis ilmu, justru di situ tidak ada keinginan itu. Nah, kata Imam bin Athaillah, min alamatil igtirari, ketika rasa itu ada pada dirimu, maka disitulah engkau tertipu. Apa yang menipu kita? Dua. Yang pertama syaitan, yang kedua hawa nafsu kita. Nah, min alamatil igtirari hadza huwal haznul kazib. Jadi ketika ada rasa menyesal seperti itu, kata beliau, inna hadza huwa haznul kazib. Ini adalah rasa sedih yang bohong. Tidak betul-betul merasa sedih bahwa engkau ditinggalkan dengan sebab meninggalkan kebaikan. Alladzi yakunu ma'ahul baka al-kazib. Bahkan dia menangis juga, kata beliau, kata Imam Ahmad. Bahkan kita nangis juga, nangis karena tidak ikut berbuat baik. Justru ketika ada kesempatan kita melakukan kebaikan, di situ kita tinggalkan kebaikan itu. Maka tangisan yang keluar dari mereka, wa yakunu ma'ahul baka al-kazib, menangisnya pun juga menangis yang bohong. Bukan menangis dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qalu kam min ainin jariyatin wa qalbin qasih. Buktinya, berapa banyak kita yang menangis dalam berdoa namun hati kita masih keras. Dikala orang nangis, kita ikut nangis, namun padahal hati kita masih keras. Sebegitu kerasnya hati kita, hingga Allah menyuruh kita untuk melihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita, barulah hati ini akan merasa tergerak. Sebegitu kerasnya kita punya hati. Makanya jamaah rahimakumullah, jadi hati yang bersih itu adalah karomah yang besar bagi kita. Jadi karomah itu banyak kita yang mencari karomah yang berupa kesaktian, ya, yang berupa doa cepat dikabul, yang berupa ketika kita udah berdoa langsung bisa menyelesaikan masalah. Bukan itu karomah. Tapi karomah yang terbaik pada diri seseorang, yakni ketika kita memiliki hati yang bersih, hati yang takut kepada Allah, hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, dan hati yang selalu tergerak untuk melakukan kebaikan. Itu karomah yang paling besar. Banyak orang sakti tapi tidak pernah ibadah. Banyak orang yang setiap dia membaca kalimat-kalimatnya orang tersentuh. Tapi bukan itu karomah yang diberikan oleh Allah. Ketika hati kita merasa cukup dengan Allah ketika saat kita mendekat kepadanya, itulah kemuliaan yang termahal dari Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita hati yang bersih, hati yang condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kam min ainin jariyatin wa qalbin qasim. Berapa banyak seseorang yang kedua bola matanya menangis, kedua bola matanya menyesal, wa qalbin qasi, sementara hatinya masih keras. Ketika ditinggal meninggal mati oleh keluarganya, dia menangis bersedih. Namun masih pula saat musibah itu melanda kita, justru di situ karena kesedihan itu kita melalaikan Allah, kita melupakan Allah. Jangan, ini kita terjebak namanya. Terlalu banyak terjebak dalam kesedihan hingga kita melupakan
Allah. Jadi apapun itu tetap kembalikan variabelnya ke Allah saja. Wa huwa amina makrallahil khafi haitsu man atahu ma yanfa'uhu wa atahu ma yaghtaru bihi. Jadi seseorang yang seperti itu tidak ada rasa aman bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Justru disitulah mereka hakikatnya ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu Allah dengan tangisan, ingin menipu Allah dengan kesedihan. Padahal Allah tahu bagaimana isi hati kita. Makanya jamaah rahimakumullah, Luqmanul Hakim berpesan kepada putranya. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya, innaha indakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, seandainya jikalau engkau memiliki suatu amalan, satu perbuatan, dan tidak ada orang yang tahu dengan perbuatanmu itu, engkau simpan di ujung langit, engkau simpan di dalam perut bumi, atau engkau simpan di dalam batu, ya'ti bihallah, Allah tahu itu semua. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah maha mengetahui. Artinya dalam ayat lain Allah juga berfirman, Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Bagaimanapun kondisimu, saat dimanapun kamu, aynama tuwallu fathamma wajhullah, sesungguhnya di situ ada wajah Allah. Wajah Allah di sini maknanya apa? Bukan Allah berwajah seperti kita ini. Allah tahu apa yang kamu perbuat di saat bagaimanapun dan dalam posisi apapun. Nah itu maknanya. Hati kita yang ikhlas Allah tahu. Kita yang menangis dengan sebab dibuat-buat Allah tahu. Kita menangis dengan sebab doa yang tulus pun juga Allah tahu. Kenapa? Bahwa sesungguhnya wa fi ampusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu itu sesungguhnya ada kemahabesaran Allah, dan tidakkah engkau mampu melihatnya? Allah tanyakan kita. Bahkan Allah katakan ana qaribun minhu min hablil warid. Aku dekat dengan mereka, kata Allah, bahkan lebih dekat dari urat tadinya. Sebegitu dekatnya Allah kepada kita. Tapi kita kenapa belum bisa merasakan kedekatan Allah pada diri kita ini? Karena kita masih terhijab dengan nafsu. Kita masih terhijab dengan hati yang keras. Kita masih terhijab dengan sebab dosa. Makanya kalau kita ingin hijab-hijab itu dibuka oleh Allah, maka makomnya seperti pengajian kita minggu yang lalu. Pertama tahapannya tazkiyah, pembersihan dulu, latihan untuk kita ngebersihin diri. Kalau bahasa Imam Ghazali, tazkiyah ini makomnya mu'atabah, makomnya taubat saja. Jadi ibarat gelas, sebelum dipakai bersihin dulu gelasnya. Kalau udah bersih baru diisi gelas tersebut. Nah itu perumpamaannya. Jadi makom pertama namanya tazkiyah. Apa tazkiyah? Pembersihan. Makom kedua namanya tahliyah. Apa tahliyah? Pengisian. Jadi diisi dia. Setelah gelas ini kosong, gelas ini bersih, barulah tahliyah namanya, mulai kita isi. Nah setelah prosesnya tahliyah, yang ketiga apa? Tajalliyah. Apa tajalliyah itu?
penyadaran. Dia sudah tahu rasanya air, dia sudah tahu rasanya kopi, dia sudah tahu rasanya teh. Jadi tidak sekedar diminum, namun rasanya dia mampu menjelaskan. Itulah tajalliyah itu. Maka begitu pun dalam ibadah kita kepada Allah. Tajalliyah itu mana dalam ibadah? Dia mampu merasakan nikmatnya ibadah. Jadi ketika dia sholat, mendekatkan dirinya kepada Allah, dia merasa penasaran dengan ibadahnya. Dia merasa ada kenikmatan. Justru semakin nikmat dia rasakan sholatnya, semakin dia tidak merasakan kedekatannya kepada Allah. Namun dia masih penasaran dengan ibadah. Seperti yang sampaikan, jadi ibadah itu bukan untuk mencari rasa. Kita zikir bukan mencari rasa. Oh, rasa ibadah saya belum. Bukan itu tujuannya. Tapi justru ibadah itu adalah untuk menghilangkan rasa. Rasa apa? Rasa aku yang ibadah. Rasa apa? Rasa hati yang merasakan bahwa ini rasanya aku dekat nih sama Allah. Itu dihilangkan. Hingga ketika rasa itu hilang, maka yang bertahta dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau yang pertama ini, seseorang yang ketika ditinggal dengan kebaikan dia bersedih, namun ketika ada waktu berbuat baik dia tidak mau berbuat baik. Itulah tanda orang yang tertipu. Wa ammal hasnus shadiq, adapun kesedihan yang betul-betul jujur, kata beliau, kesedihan yang memang betul-betul tulus, wa huwa alladhi yab'atha 'ala ta'ah wa yakunu ma'ahul baka'us shadiq fahuwa min maqamatis salikin. Adapun orang-orang yang sedihnya itu benar-benar dari Allah, yakni huwa alladhi yab'atha 'ala ta'ati, yaitu mereka yang mampu merasakan menikmati ketaatannya hingga mereka tidak sadar dengan dirinya. Masya Allah, hingga dia tidak sadar. Kita kalau sudah namanya nikmat itu sebentar rasanya. Tapi kalau kita tidak menikmati, yang sebentar pun juga terasa lama. Kalau tidak ada rasa nikmat. Masya Allah. Wa yakunu ma'ahul buka'us shadiq, dan bersama dia menangisnya betul-betul tulus dari dalam kolbunya. Bahwa min maqamatis salikin, inilah makomnya orang-orang yang salik. Jadi orang yang ibadahnya dia pahami bacaannya, semisal dia baca Al-Qari'ah, setiap dia baca Al-Qari'ah terasa bergetar badannya karena takut kepada Allah dengan ancaman hari kiamat itu. Hingga larut dia dalam tangisan ketika ibadahnya. Fahuwa min maqamatis salikin. Orang yang seperti itu, kata beliau, adalah makomnya orang-orang yang salik. Mana orang-orang yang salik ini? Orang-orang yang pelan-pelan perjalanan hatinya tetap dia fokuskan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang salik. Jadi orang-orang salik itu tidak pernah ada rasa puas ketika dia beribadah. Contoh, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau dalam kitab Jami'u Karamatul Aulia, okay, sampai-sampai beliau diberikan oleh Allah kemuliaan satu ilmu yang bernama ilmu kun. Ilmu kun payakun. Jadi ilmu kun payakun ini, apa yang dia hajatkan itu yang terjadi. Nah, riadohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, saat beliau riadoh diajarkan oleh mursyidnya, oleh gurunya 1 tahun pertama, tidak boleh makan, hanya boleh minum.
Dan dalam satu malam harus mandi 40 kali. Semalam. Subhanallah. Dan riyadhahnya di dalam gua. Itu riyadhahnya. Dan beliau cerita, aku dibimbing oleh guruku, kata beliau. Okay? Dalam satu malam itu zikirnya tidak pernah kurang dari 50.000. Kemudian satu tahun itu tak boleh makan, hanya boleh minum saja. Dan minumnya dari air telaga tersebut. Dan dalam satu malam itu harus mandi 40 kali. Ya Allah. Amonita bau kira-kira? Per? Jangankan 40 kali mandi junub beabot. Apalagi musim dingin ya. Ya Allah, itu 1 tahun pertama. 1 tahun kedua, kata beliau, boleh makan tapi enggak boleh minum. Zikirnya tetap sama. 1 tahun pertama zikirnya bil lisan. 1 tahun kedua zikirnya bil qalbi, dengan hati. Wala bil lisan. Lisan ini dikunci. Bagaimana dikunci ini lisan? Maka lisannya dilipat ke atas, ke langit-langitnya. Zikirnya dengan hati. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin latihan pada zikir fana billah, jadi konsepnya seperti itu, kaifiatnya. Jadi lidah ini karena banyak bohongnya, banyak dosanya, banyak angkuhnya, maka lisan ini tidak boleh ikut ketika kita akan memfanakan diri kepada Allah. Maka dilipat ke langit-langit lidahnya. Selama 1 tahun. Nah, kita bau kira-kira. Kalau tidak dengan bimbingan Allah tidak bisa. Kemudian mandi juga 40 kali 1 malam. Yang ketiga, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dalam 1 malam mandi 40 kali, zikirnya dilebihkan lagi. Itu beliau gunakan zikir diam, bila sautin wala harfin, tak bersuara, tak pula berhuruf, tapi zikirnya antara dia dengan Allah yang tahu. Itu selama 1 tahun dan tidak boleh bertemu dengan manusia. Barulah apa kata gurunya, setelah selesai 3 tahun aku riyadhah, apa kata guruku? 1 tahun berikutnya, tahun yang keempat, carilah dirimu pada titik daripada huruf ba. Nah, cari dirimu pada titik daripada huruf ba. Makanya kalau ulama-ulama sufi, dia mengibaratkan bahwa hidup ini, kita ini adalah titik daripada ba itu. Tidak ada lebihnya apa-apa. Amaliyah kita hanya bagaikan 1 titik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mangkok ba itu adalah kebesaran Allah, dan titik huruf ba itu adalah di situ kita dengan segala amaliyah kita. Kalau kita hitung, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika aku mempelajari zikir dengan menggunakan titik daripada huruf ba, aku gali diriku di situ, kata beliau, hingga Allah anugerahkan kepadaku ilmu kun. Bikun payakun. Apa yang dia mau diberikan oleh Allah. Sebegitu luar biasanya tawaduknya beliau, hingga dalam suatu saat ada seorang muridnya beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, datang. Muridnya ini perempuan, dia punya anak kecil. Anak ini buta. Apa kata anak ini? Wahai Tuan Syekh, selama aku hidup aku pingin melihat wajah ibuku. Bagaimana wajah ibuku, aku ingin berbakti kepadanya. Maka Syekh Abdul Qadir terdiam. Apa zikirnya? Kembali kepada nuktah ba itu. Coba kalau kita kaji Bapak Ibu, zikir titik dalam diri kita itu, itulah zikir yang sesungguhnya.
Makanya Allah katakan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah. Namun kita tidak mengerti dan tidak memahami tentang zikir dan tasbihnya mereka. Hingga Syekh Abdul Qadir Jailani, dia pegang kepala anak itu tanpa membaca apapun, namun kolbunya sambungannya dengan Allah. Apa kata beliau? Nak, buka matamu, lihat wajah ibumu. Baru anak itu langsung bisa melihat. Apa kata muridnya? Oh, guru kita ini punya karomah luar biasa. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak ada yang punya karomah. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah titik pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keilmuan, ibadah dan kedekatanku kepada Allah ibarat satu titik yang tidak lebih dan tak memiliki apa-apa. Oh, sebegitu tawaduknya beliau. Dan kita jamaah rahimakumullah, ketika kita ngaji Al-Hikam ini, tidak ada guru dan murid di sini. Tidak ada tuan guru, tidak ada jamaah. Kita semua sama. Hanya saja kita membahas kitab karangan para ulama. Itu saja lebihnya. Yang kita kaji adalah ilmunya para ulama. Bukan lebihnya si Zainul Huda, tidak. Kita tidak ada lebih apa-apa. Kita sama di hadapan Allah. Hanya titik kita ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita lihat Bapak Ibu, kita pelajari. Apa sih zikir titik itu? Coba perhatikan detakan jantung kita. Detakan urat nadi kita. Tek, 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 tek. Perhatikan bunyi jarum jam. Tek. Suaranya titik. Suara jantung kita titik. Suara denyutan urat nadi titik. Maka sesungguhnya diri kita ini tidak ada apa-apanya di mata Allah. Kita hanya ibarat satu titik yang tidak punya kelebihan apapun. Namun kita mesti tahu diri kita siapa. Nah jamaah rahimakumullah, fahuwa min maqamatis salikin. Inilah makomnya, tangganya orang-orang yang salik. Mana orang yang salik ini? Orang-orang yang berusaha membersihkan hatinya. Sekarang mana ciri-ciri bahwa hati kita ini bersih? Nah, ciri bahwa kebersihan hati kita miliki, yaitu apabila ketika dalam hidup kita, di saat kita tiada lagi menilai tentang orang lain dan tidak lagi terganggu dengan penilaian oleh orang lain, maka itulah hati yang bersih dan itulah jiwa yang merdeka. Yang ulang, kata Imam Ahmad bin Athaillah, mana ciri kebersihan hati itu? Ada dua. Pertama, kita tidak lagi menilai tentang orang. Lamun tamasi sebut dengan, iya kan di wajok masjid dia. Top. Berarti hati kita masih melihat kekurangan orang. Ciri hati itu yang bersih yang pertama, yaitu di saat kita ini tidak lagi menilai tentang orang lain. Dan yang kedua, tidak lagi terganggu dengan penilaian orang lain. Bisa nggak niki? Sulit. Bismillah. Kita latihan sama-sama. Kan pernah yang sampaikan, kita ini punya banyak masalah, sering gelisah, sering susah, sering banyak penyakit karena dua, apa? Orang bilang dan kata orang. Makanya pantas Imam Ahmad katakan, ketika hatimu sudah tidak lagi menilai orang dan hatimu tidak terganggu dengan penilaian orang,
berarti hatimu sudah bersih. Masya Allah. Ibu, bau kira-kira? Agak di mana milik semama ndak alur baik. Hah? Bau? Wah, batik jauh. Di saat hati ini sudah tidak lagi terganggu dengan apapun itu. Dia fokusnya ke Allah, dia fokusnya dengan dirinya. Aku ini bagaimana sih di sisi Allah? Aku ini seperti apa sih? Nah, itu tanda hati kita bersih, dan itu tanda bahwa jiwa kita ini merdeka dari hawa nafsu. Merdeka dari hawa nafsu. Karena yang banyak membisikkan kepada hati kita ini itu nafsu. Orang baru sepeda motornya udah mulai ini nafsu menggoda ke kita punya mata, dari mata ke hati. Beli motor rara isi sorotang jande eman, mulai lagi menilai tentang orang. Nah, dari sini mudah-mudahan kita bisa, Bapak Ibu nggih. Nah, maka jika ingin basirah kita ini hidup, apa basirah? Adalah bisikan langsung dari Allah pada mata hati kita. Bisikan dari Allah pada hati kita. Jika ingin basirahmu itu hidup, maka ingatlah Allah dalam situasi apapun. Ingat Allah. Saat senang ingat Allah, saat susah ingat Allah, saat banyak duit ingat Allah. Bau kira-kira Bu? Nyongkon luwek kepeng, ingat Allah, bismillah untuk masjid. Bau kira-kira? Mau pelunggu hasil nelayan, hasil jual ikan 100 juta, terus arak kepeng kode 20.000, lamun ngendeng tukang amal di masjid mbejulu sugul 20 lah. Daka mano milita mas surga paling julu. La ilaha illallah. Sedih kambek sebendel no julu. Mana-mana jok masjid adin pada 20.000. La ilaha illallah. Makanya jika ingin hidup basirah pada diri kita, ingat Allah dalam situasi apapun. Mau diuji ke, mau dihantam sama badai ke, mau di apapun kondisi kita ke, Allah, 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 Jadi terus jangan ada putus-putusnya. Karena seperti makalah yang sudah lalu, karena kalau kita ingin tahu kedekatan Allah pada diri kita, maka lihat bagaimana kita saat itu kepada Allah. Kalau malam ini, saat ini kita lagi ngaji bagaimana untuk pendekatan yang cepat dengan Allah, dan kita banyak menyebut asma Allah, maka posisi kita pada diri Allah sedekat itu.
Amin ya rabbal. Makanya disambung oleh Imam Ahmad bin Athaillah. Apa kata beliau? Hingga lanjut pada kalam hikmah yang ke-87. Beliau katakan, mal-arifu. Nah, disinilah kita akan tahu orang arif itu seperti apa sih, kekasih Allah itu. Mal-arifu man idza asyara wajadal haqq aqraba ilaihi min asyaratihi, balil arif malla isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wantiwaihi fi syuhudihi. Beliau katakan mal-arifu, adapun orang yang arif itu, mana orang yang arif adalah man idza asyara wajadal haqqa aqrabu ilaihi min asyaratihi. Orang yang arif itu bukanlah orang yang apabila dia memberikan nasihat, memberikan isyarah atau memberikan bisikan kebaikan kepada orang, dia merasa bahwa Allah lebih dekat daripada isyarahnya. Orang arif bukan begitu. Atau misal maksudnya dia begini, dari apa yang saya sampaikan ini adalah bagian daripada cara Allah untuk menyampaikan kedekatannya kepada kita. Bukan begitu orang arif. Tapi orang arif itu adalah bal arif malla isyarata lahu li fanaihi fi wujudih. Tapi orang yang arif itu adalah mereka yang merasa tidak mempunyai isyarah apapun, tidak merasa tidak memiliki ilmu apapun, merasa tidak memiliki kelebihan apapun. Karena apa? Lahu li panaihi fi wujudihi, karena merasa lenyap di dalam wujud Allah. Jadi dia enggak merasa kalau dirinya yang ibadah. Dia enggak merasa kalau dirinya yang zikrullah. Dia enggak berasa kalau dirinya yang sedekah. Karena hakikatnya dia ada dengan sebab Allah, rizki dari Allah, hidup dari Allah, bisyarah dari Allah. Hakikatnya itu semua dari Allah, untuk Allah, bukan darinya. Dia merasa tidak memiliki apa-apa. Inilah orang yang betul-betul bersih hatinya. Inilah kekasih Allah. Jadi dia bersih hatinya, bersih jiwanya. Karena hanya dengan hati yang bersihlah yang akan mampu melihat kedalaman hatinya. Contoh, ketika kita isi gelas ini dengan air putih, maka kita akan mampu melihat sebatas apa dan apa yang ada di dalam gelas ini ketika terisi dengan air putih. Namun ketika terisi dengan kopi, tidak akan kita mampu melihat apa yang ada di dalam gelas itu. Tidak akan mampu kita. Begitupun hati kita. Ketika ini hati sudah bersih, barulah kita akan tahu. Mampu dia memandang kepada kebesaran Allah yang ada pada dirinya. Sehingga dia tidak pernah luput daripada ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti tadi, jadikanlah bahwa mengingat Allah ini adalah keutamaan dalam hidup kita. Jadikan itu. Jadikan mengingat Allah menjadi keutamaan dalam hidup kita. Itu yang utama. Makanya Nabi ajarkan, kita mau apa ada doanya. Mau mandi ada doanya, mau makan ada doanya, habis makan ada doanya. Itu Nabi ajarkan kepada kita, apapun yang kita lakukan tetaplah ingat Allah. Ingat Allah. Maka semakin tinggi ingatan seseorang kepada Allah, maka kedekatan pun akan semakin dekat.
Dan dengan sebab kedekatan itulah keajaiban akan engkau jumpai dari titipan Allah pada dirimu. Jadi contoh, ada orang yang pernah datang ke rumah orang soleh. Kita datang ke rumah tuan guru yang kita anggap alim. Pas kita datang ke rumahnya, kita datang ke sana, dia sudah tahu apa tujuan kita. Dia mampu membaca hati kita. Kan banyak begitu. Hingga kita yang belum sampai makomnya ke sana, kita katakan apa? Oh, keramat guru. Jadi bukanlah karomah sesungguhnya. Tapi lihat ke belakang. Dikala kita enak tertidur, mereka tidak tidur untuk ibadah kepada Allah. Dikala kita sedang istirahat dari ibadah, justru di situ mereka banyak ibadahnya kepada Allah. Dikala kita sedang mimpi enak, justru di situ mereka menangis di hadapan Allah. Makanya wajar kalau Allah kasih dia keistimewaan. Allah kasih dia kemuliaan. Sama dengan orang yang nabung di bank, punya kartu ATM, dengan orang yang ngambil uang di koperasi. Pasti pikirannya beda. Ini dengan berkepeng di koperasi, bingung lihat orang ngambil uang lewat ATM. Lah, hebat bapak no. Kartu tetama sugul kepeng. Ya kan? Kartu masuk keluar uang. Kalau orang yang tidak punya pemikiran seperti apa, pasti berpikirnya begitu. Tapi kalau dia melihat apa sih sesungguhnya hingga kapan dia mau bisa dia tarik uangnya, mereka udah capek nabung sebegitu lama, sekian tahun, berapa banyak hasil yang dia punya, langsung ditabung, langsung ditabung. Begitupun orang yang dekat sama Allah. Jadi kemuliaan di sisi Allah tidak akan kita dapatkan dikala kita mau datang ke Allah langsung Allah kasih mulia, tidak. Jadi panjang latihannya. Terus kadang Allah banting kita. Jadi jamaah rahimakumullah, minyak, okay? Tidak semua orang bisa buat minyak. Tapi ketika minyak itu sudah jadi, semua orang pingin minta. Apalagi lamun minyak bagus nih, minyak obat. Tidakkah Bapak Ibu melihat minyak itu adalah ma'rifatullahnya? Namun di balik ma'rifatullahnya itu, di bawah minyak itu ada kotorannya. Arak tai, tai naparan? Tai lale. Dan tai gede. Tai lale. Nah, kotoran daripada minyak niki kita sebut tai lale niki enak tidak? Enak. Seseorang yang sampai derajat menjadi kekasih Allah, kekurangannya pun disukai oleh orang. Itulah ibaratnya. Tapi ingat, tidak serta-merta langsung jadi minyak, panjang prosesnya. Mulai dari kelapa, tekembe kelapa niki. Ndek man, pangis dulu. Ya Allah, harus patik tajam. Udah selesai hilang bungkusnya, hilang kambutnya, apa malik? Tanggen, kepe balik. Ya Allah, apakah cukup dengan itu? Belum. Apa-lagi? Parut. Ya Allah. Setelah parut, peres, remes malik. Orang yang menjadi kekasih Allah jangan hanya menganggap dengan sholat saja, dengan zikir, dengan ibadah saja baru kita menjadi kekasih Allah. Jangan katakan dirimu ma'rifatullah sebelum engkau dibanting oleh Allah. Mesti siap dibanting, siap diparut, siap diremes. Macam mongkat dengan remes.
Bahkan kance dua endah saling ngantuk. Wah jari santan, apa langsung jadi minyak? Harus dibakar. Ya Allah. Ketika dia sudah mendidih, apa langsung jadi minyak? Tidak. Di saat mendidihnya, ada yang bisa lolos jadi minyak, ada beberapa santan yang harus diangkat. Betul? Artinya, saat perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau engkau ikhlas, sampailah engkau. Namun kalau kau sebut itu semua, mohon maaf, minggir. Santan apa arana? Ayo wah pokok ditanto arana. Diangkat. Ketika engkau merasa itu amalmu, ketika engkau merasa itu hasilmu, ketika engkau merasa itu sebabmu, ketika engkau merasa mengakui ini zikirku, mohon maaf, minggir. Maka yang tidak ada rasa itu yang lolos. Taduh, doang kaya. Ketika dia sudah mendidih, subhanallah, lama baru kelihatan minyaknya. Namun meskipun dia jadi minyak, masih ada kotoran, tapi kotoran minyak pun juga disukai. Artinya apa? Seseorang yang sudah menjadi kekasih Allah, Allah ridhoi, radiyah, mardiyah, dengan segala kekurangan yang dia miliki, orang akan tetap membutuhkan mereka. Masya Allah. Makanya setelah minyak itu jadi, selapuk milih ngendeng, bahkan tilala tendeng endah. Ya Allah. Nah, begitulah perumpamaan orang yang masih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka orang arif itu tidak pernah merasa dengan kebaikannya, tidak pernah merasa dengan ibadahnya, tapi mereka falipanaihi fi wujudih, mereka panak dalam wujud Allah, wantiwaihi fi syuhudih, karena dia merasa dalam dirinya untuk menggapai daripada syuhudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana syuhud itu? Ketika dia memandang orang lain, yang dia ingat Allah, bukan orang itu. Ketika dia mengingat Allah, maka yang dia ingat kekurangan yang dia miliki. Maka inilah yang disebut oleh para ulama maqam syuhudiyah, maqam syahadah. Mana syahadah itu? Yaitu mereka syuhudul wahdah ilal kasrah, dikala mereka mengingat Allah, menyaksikan Allah, maka mereka ingat kepada makhluk Allah. Oh, berarti semuanya harus aku baik kepadanya. Enggak boleh kita membedakan orang, enggak boleh kita membedakan organisasi, membedakan aliran, membedakan dengan sebab thariqah. Jadi kalau masih ada orang berthariqah kemudian saling mencaci maki, bukan itu ajaran thariqah. Kan banyak orang berthariqah tapi saling mencaci maki gara-gara pimpinan. Oh, ini tidak direstui ini. Lah, kalau kita memang betul-betul berthariqah, kenapa kita harus melihat siapa yang memimpin thariqah itu? Maka lihatlah Allah, itu tujuannya. Jangan sering menyebut kekurangan-kekurangan orang. Seperti tadi, tanda bersihnya hati itu tidak pernah melihat kepada orang lain dan tidak pernah merasa terganggu dengan sebab perilaku orang lain. Syuhudul wahdah ilal kasrah. Jadi ini makamnya syahadah. Makam syahadah itu dikala mereka ingat Allah, dia berkasih sayang kepada semua makhluk Allah. Dia mampu menjadi rahmatan lil alamin. Tidak hanya menjadi rahmat untuk seagamanya saja, tidak hanya menjadi rahmat untuk teman satu majelisnya saja, tapi menjadi rahmat untuk alam semesta, untuk hewan, binatang, kepada jin, tumbuh-tumbuhan,
dia berkasih sayang kepada semuanya. Dikala dia mengingat Allah. Dan yang kedua, dikala dia mengingat kepada makhluk Allah, dikala dia bersama dengan makhluk, yang dia ingat adalah Allah. Nah, kalau mampu yang kedua ini, inilah tanda orang jadi kekasih Allah itu. Misal Bapak ketika kita makan, paling demen dekanduk pelalah manuk. Mai rasan pelalah niki. Kira-kira si muncul Allah atau dengan si beragi? Nah? Allah atau dengan si miaragi? Oh, dengan si Tidakkah kita berpikir, alhamdulillah masih ketahu ngelorang pelalah, rasan pelalah. Ambon rasan Ambon, punti rasan punti, berarti masih lagu lamun narak pelungguh ngelorang Ambon rasan pindang. Carduk selagala sucah. Berarti ada yang sakit pada diri kita nih. Artinya apa jamaah? Kita mampu menikmati sesuatu, dikala menikmati sesuatu yang ada adalah Allah. Makanya zikirnya orang-orang yang sudah mahabbah fillah, kecintaan kepada Allah, itu hanya dengan napasnya. Makanya kan ada Allahu, ada Allah, ada napas masuk begitu, napas keluarnya Nah, jadi ada orang bertanya, kenapa sih itu yang muncul dan termasuk bagian daripada zikrullah? Jadi disitulah perumpamaan bahwa orang-orang yang sampai kepada ma'rifatullah itu ketika diuji maupun memberikan nikmat oleh Allah, dia selalu nikmati. Mampu menikmati luka yang dia anggap itu menjadi cahaya. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Menikmati luka menjadi cahaya. Masya Allah. Dia mampu menikmati kesulitannya untuk dia rubah menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat, Fudail bin Iyad terkenal sebagai raja sufi, padahal dulunya seorang perampok. Dari kegelapan hidup yang dia miliki, dia dapat hidayah ketika merampok orang. Orang yang dirampok sedang sholat ibadah kepada Allah. Di situ dia dengarkan seseorang ini dalam tahajudnya membaca satu ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka menangis Fudail bin Iyad. Ya Tuhan, orang sedang ibadah aku rampok. Dan dari ayatnya, surat yang dia baca membuat hati Fudail bin Iyad tersentuh. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, hendaklah mereka mengerjakan amal soleh. Sementara aku sekarang amalku, ya Allah, disitulah dia tersungkur dan pergi mengambil air wudhu, langsung berdiam di dalam masjid. Allah beri hidayah dari kegelapan yang dia hadapi menuju cahaya. Ini orang-orang yang hebat. Ya Allah, semakin tinggi ingatan kita kepada Allah, maka kedekatan akan semakin dekat dengan Allah. Dan dengan sebab itu keajaiban akan engkau jumpai dalam dirimu. Kita akan mampu membaca semuanya atas izin Allah. Tapi bukan itu tujuan kita. Itu adalah hadiah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani katakan,
karomah itu, niat itu adalah ibadah, karomah itu adalah hadiah, ridho Allah adalah tujuan terbaik. Jadi kalau Allah berikan karomah itu hadiah dari Allah, bukan tujuan sesungguhnya. Namun keridhaan Allah lah itu yang menjadi tujuan kita. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Nah, oleh karena itu dia merasa fana, la isyarata lahu li fanaihi. Dia merasa tidak memiliki isyarah apapun karena lenyap fi wujudihi dalam wujud Allah, wa intiwaihi fi syuhudih, dan merasa bahwa dirinya disaksikan oleh Allah dan dia menyaksikan Allah dalam dirinya. Jadi hati ini dinampakkan isyarah itu oleh Allah kepada orang yang hatinya berserah kepada Allah, kepada orang yang memiliki hati yang berserah kepada Allah. Jadi tidak lagi dia terbebani dengan apa yang belum tiba dan apa yang telah berlalu. Jadi kan yang membuat hati kita ini gelisah Bapak Ibu, pertama karena doa kita yang kita harapkan belum nampak, dan masa lalu itu sudah lewat. Ini yang membuat kita gelisah. Tapi kalau hati yang berserah, meskipun apa yang dia lakukan sudah terlewati, maka dia menatap masa depan yang jauh lebih besar daripada masa lalu. Makanya kaca depan mobil itu lebih besar daripada kaca spion. Betul? Dan ketika kita nyopir di dalam, kita nyetir, nggih, di dalam pun ada spion. Artinya apa? Setiap orang itu punya masa lalu. Setiap orang baik punya masa lalu. Dan setiap orang tidak baik, mereka masih punya masa depan yang lebih besar. Maka sebesar apapun masa depan kita, tetap sewaktu-waktu pandanglah spion ke belakang sebagai bentuk muhasabah kita. Jadi dendek julu doa ngandang dah, ngebut gari mendadak dia tahu dengan lek mudi. Jadi perlu spion itu dipandang juga. Artinya apa? Bagaimanapun sebesar apapun masa depan itu, perlu sewaktu-waktu kita mengingat kembali, memandang kepada masa lalu. Sebagai apa? Sebagai pelajaran. Kalaupun kurang baik, jangan terulangi lagi. Kalaupun ada masa lalu yang baik, sebagai pelajaran untuk kita bisa lebih maksimal lagi. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika hati kita bersih, maka kita akan mampu melihat sesuatu yang jernih dalam diri kita. Jadi hati ini baru bisa bersih pertama dengan mengenal Allah, kedua dengan zikrullah. Maka ini yang jadi amalan kita. Pertama, kenal akan Allah. Jadi orang nanya, sebenarnya ma'rifatullah itu di awal apa di akhir? Di awal. Awal dan akhir itu adalah ma'rifatullah. Karena kalau kita tidak kenal dulu kepada siapa kita menyembah, bagaimana kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak kenal terlebih dahulu. Maka oleh karenanya, pertama, untuk membersihkan hati dan jiwa kita, belajarlah untuk kita mengenal Allah. Dan yang kedua, perbanyaklah zikrullah. Terus saja seperti penjelasan beberapa waktu yang lalu, meskipun lisan kita kemana, hati kita kemana, enggak apa-apa, terus saja, tetap sabar dalam zikir. Yang penting kita istiqomah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah bersihkan jiwa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan bisyarah ilahiyah dalam hati kita hingga kita mampu mendapatkan ainul basirah
dan haqqul basirah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'alna minan najihin al faizin al mukhlisin fi jami'il ikhtibari dunyawi wal ukhrawi madal ayyami bikun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.